kakak matematika ya. Kita bahas matematika ya hari ini. Ini ada Adelia, ada Desti, sama ada Juan ya. Oke, udah ada berempat ya. Simaknya nanti tanggal 5 ya, berarti masih ada beberapa hari untuk persiapan, semoga bisa dioptimalkan ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya kalian kan udah bahas sampai prediksi 4 di buku udah selesai. TO-nya juga sudah selesai ya. Jadi hari ini kita mau membahas soal-soal tambahan ya. Mungkin kalian belum ada bukunya tapi nanti kakak share screen ya. Kakak coba share screen dulu. Kalian bisa siapin alat tulisnya. Nanti kita bahas bareng. Kalian juga ada latihannya ya. Karena udah mendekati ujiannya ya. Jadi perlu banyak latihan juga ya. Oke, sebentar. Kelihatan nggak? Share screen-nya sudah kelihatan? Sudah? Suara kakak kedengeran? Halo? Halo? Ada bunyi apa tadi? Oh, sudah oke ya. Karena kakak nggak bisa lihat chat, jadi harus bolak-balik ya. Jadi kalau mau respon silakan. Terima kasih responnya. Kita mau bahas soal di sini. Ada beberapa soal dari persiapan 5, ada beberapa soal yang kakak ambil dari ini Simak UI 2019 ya. Jadi kan kalau kalian buka web Simak UI nanti tuh ada yang download ya di situ ya. Nah, di situ nanti ada soal-soal Simak UI yang udah beberapa tahun ke belakang gitu, 2019, 18, 17 nanti bisa dicek ya. Kali ini kakak coba ngebahasnya yang tahun 2019 gitu ya, berarti yang tahun lalu ya. Nanti kalau kalian mau coba yang tahun 2018 atau 2017 kalian bisa cek di webnya ya, bisa di-download juga ya. Karena bukunya kan udah habis ya, SG ya. Oke, ini dari yang kemampuan dasar, matematika dasarnya dulu ya. Jadi di kemampuan dasar kan ada matematika dasar, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris ya. Di matematika dasar ini ada 15 soal. Ya, ada 15 soal dan waktunya tuh nggak banyak ya, cuma sedikit ya. Jadi nanti dimaksimalkan mengerjakannya ya. Nah, ini nomor 1, coba lihat. Nomor 1 ini materinya tentang apa? Persamaan eksponen udah sering banget ya tiap prediksi tiap persiapan itu ada biasanya persamaan eksponennya ya kan ya, sampai bosen nih jangan-jangan ya. Nah oke, sekarang di sini karena ini udah pertemuan akhir, kakak mau mencoba review materinya agak banyakan sedikit, agak detail. Nanti pas giliran soal kalian bisa coba kerjainnya gitu ya. Oke ya, kakak coba detailin untuk yang persamaan eksponen gitu ya. Oke, eksponen nama lainnya apa eksponen? Eksponen itu bilangan berpangkat ya. Ini eksponen. Kemudian kita punya ada jenis-jenisnya yang pertama. Jenis-jenisnya ada pangkat bulat positif. Ya. Bulat positif itu gimana maksudnya? Kalau A pangkat M, berarti A-nya dikali sampai M kali. Ya. Kemudian ada yang namanya pangkat 0. Ini ya. Pangkat 0. Kalau suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Kemudian ada pangkat bulat negatif. Jadi kalau ada 1 per A pangkat min M, pangkatnya kan negatif. Ketika dia mau dijadikan pangkat positif, dia tinggal dinaikin A pangkat M. Oke. Kemudian ada juga pangkat pecahan. Kalau A pangkat M per N, bisa kita tulis dengan A pangkat M akar N. Nah, seperti ini ya. Ini jenis-jenisnya. Kemudian sifat-sifatnya
sifat-sifatnya kita punya. Yang pertama, suatu bilangan berpangkat ketika dia basisnya sama, kemudian dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Kalau bilangan berpangkat, dia basisnya sama, tapi dia dibagi operasinya, maka pangkatnya dikurang. Ini. Kemudian suatu bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Terus ada bilangan yang terpisah seperti ini dipangkatkan, jadinya masing-masing dipangkatkan, nggak salah satunya aja, ya. Terus kalau dia pembagian seperti ini, maka dia A pangkat N per B pangkat N. Kemudian A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, maka Fx sama dengan Gx. Nah, seperti ini. Kurang lebih gini ya. Ini jenis-jenis sama sifat-sifat eksponen yang sering banget keluar eksponen akar logaritma sepaket tuh ya. Nah, untuk nomor 1 ini berarti harus kita apain dulu nih. Nomor 1-nya diapain kira-kira? Kita garis dulu ya. Pertama, kita harus sederhanakan dulu yang ada di sini. 5 pangkat 10x sama dengan 1600. Nah, ini kemungkinan akan kita sederhanakan walaupun mungkin nggak dapat nilai x-nya. Kalau dapat nilai x-nya bagus, kalau enggak ya berarti nggak apa-apa, simpan aja dulu, pokoknya sederhanain. Kemudian ini juga ada ya. Ini yang ditanyakannya. Yang ditanyakan adalah 5 pangkat x min 1 dipangkatkan 5 dengan dibagi dengan 8 pangkat min akar y. Oke ya. Jadi sekarang kita sederhanakan dulu. Sederhanakan persamaan ya. Persamaan yang pertama kita punya yang kecil aja dulu ya, yang gampang ya. Yang pertama kita punya 2 pangkat akar y sama dengan 25. Berarti dari sini kita punya 2 pangkat akar y sama dengan 5 pangkat 2. Ini kan ya. Nah, ini simpan dulu. Ini persamaan yang pertama. Dari yang kedua, ini kita punya 5 pangkat 10x sama dengan 1600. 5 pangkat 10x ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 5x dipangkatkan 2. Nah, bisa kan kayak gini ya. Kan kalau bilangan yang berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. 5x dikali 2 adalah 10x ya. Jadi kita sebenarnya menggunakan sifat yang ini tapi bukan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri gitu ya. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak? Nah, kemudian pangkat 2 ini kita pindah ruas ke kanan. Berarti dia jadinya 5 pangkat 5x. Kalau pangkat 2 pindah ruas jadi akar 2. Nah, ini 5 pangkat 5x sama dengan akar 1600 adalah 40. Ini 5 pangkat 5x, 40 itu kan 8 kali 5, ya kan? 8 kita kali dengan 5. 8 itu kan 2 pangkat 3, kita sini. 5-nya pindah ruas ke sini bisa ya? 5 pangkat 5x per 5 sama dengan 2 pangkat 3. Ini. Kemudian, kalau dia basisnya sama-sama 5, dibagi pangkatnya dikurang. Kalau dia nggak ada pangkat tulisan ini kan berarti pangkat 1 sebenarnya. Maka ini menjadi 5 pangkat 5x min 1 adalah 2 pangkat 3 gitu. Nah, ini kita simpan dulu ya. Jadi kita punya 5 pangkat 5x min 1 sama dengan 2 pangkat 3. Kalau yang tadi yang ini. Ini adalah persamaan yang kedua. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari persamaan 1 sama persamaan 2? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada kakak lanjutkan ya. Setelah kita sederhanakan persamaannya, kemudian kita hitung. Tentukan nilai yang ditanyanya itu. Yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah berapa tadi tuh? 5 pangkat berapa tadi tuh? X min 1 dipangkatkan 5 ini per 8 pangkat min akar Y. Nah, yang ditanya yang ini ya. Jadi ini kita mencari nilai ini dengan yang kita ketahui adalah yang tadi persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kita apa ini? Dari sini, ini kalau kita pangkatkan, dia akan menjadi 5 pangkat 5x min 5. Per 8 itu kan 2 pangkat 3. Ini ya. Ini bisa dipecah menjadi 5 pangkat 5x min 1 dikali 5 pangkat min 4. Kok kayak gitu? Kan kalau dia dikali pangkatnya ditambah. 5 pangkat 5x min 1 dikali 5 pangkat min 4. Berarti 5 pangkat 5x min 1 min 4. 5x min 5. Kenapa sih dia harus dipecah kayak gini? Karena kita punyanya nilai 5 pangkat 5x min 1. Jadi kita pecah gini dulu ya. Kemudian per ini sama aja dia nilainya 2 pangkat 3. Kita punyanya apa di atas? Kita punyanya 2 pangkat akar Y. Punyanya 2 pangkat akar Y ya. Jadi di sini kita bisa terusnya 2 pangkat akar Y-nya taruh sini, min 3-nya taruh di luar. Gitu. Sama aja ya. Dia senilai, tapi kita ubah bentuknya. Kenapa diubah bentuknya? Agar bisa menggunakan persamaan-persamaan yang sudah kita ketahui. Gitu ya. Selanjutnya, 5 pangkat 5x min 1, tadi kita udah punya nilainya, yaitu 2 pangkat 3 atau 8 ya. Boleh ditulis 8, boleh tulis 2 pangkat 3. Ini 5 pangkat min 4. Kemudian 2 pangkat akarnya tadi kita punya berapa? 5 pangkat 2 ya. Jadi kita tulis di sini 5 pangkat 2, terus dikurungin lagi dia jadi min 3. Sehingga ini 2 pangkat 3 adalah 8, ini 5 pangkat min 4 per 5 pangkat min 6. Suatu bilangan berpangkat ketika basisnya sama, dia dibagi, maka pangkatnya dikurang ya. Sehingga ini 8 dikali 5 pangkat min 4 min 6. 8 kali 5 pangkat min 4 plus 6 adalah 2. Berarti ini 8 dikali 25. 8 kali 25 berapa? 25 kali 4 kan 100. Berarti kalau 8 adalah 200 gitu. Sehingga nilainya adalah 200 gitu. Jadi jawabannya yang mana? Yang Depok gitu. Jadi ini jawabannya 200 ya. Oke, silakan dicek dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini kakak perkecil dulu biar bisa jelas kelihatan. Sebentar ya. Susah tapi. Giniin aja deh. Segini ya. Nah, oke. Coba dicek dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk nomor satunya. Ada yang mau ditanyakan? Bentar, kakak lihat ya. Oh, udah ada yang bertambah ya. Selamat datang. Regina, ya berarti ya. Adel, Desti, Regina, Trianita, sama Valencio Juan. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor satunya? Yang udah paham silakan komen paham ya di chatnya ya. Kalau yang belum, coba dicek bagian mana yang bikin bingungnya. Nanti kita bahas. Kayaknya ada chat. Oke, Juan paham ya. Yang lain gimana? Yang lain satu orang lagi boleh yang komen. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi ini materi eksponen ya. Biasanya sering ada eksponen ya. Oke, cukup berarti ya.
Oke, kalau cukup kakak lanjutkan ke nomor 2-nya ya. Jadi ini tadi nomor 1-nya tentang eksponen. Kemudian kita bahas nomor 2. Nah, di nomor 2 ini tentang logaritma ya. Maaf. Ini ya. Ini tentang logaritma. Logaritma juga sepaket ya. Tadi di pangkat itu kan sebenarnya biasanya sering ada akar-akar juga ya. Tapi di sini ke logaritma. Biasanya kan eksponen, akar, logaritma gitu ya. Nah, di logaritma ini coba kita cek. Kita pernah ngerjain soal yang tipe dengan ini ya. Jadi ini memang soal SIMAK UI 2019 kan ada beberapa kode ya. Jadi ini salah satunya gitu. Terus nanti yang tipe logaritma yang lain lagi soal bentuknya beda tapi setipe ada juga. Gitu. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini. Nah, yang ditanyakan adalah X1 dikali X2. X1 dikali X2. Nah, sebelumnya kakak mau reviewin logaritma, nanti kalian coba latihan habis itu ya. Oke, kita review dulu materi logaritma. Nah, di sini ya. Logaritma sifat umum yang awal banget itu A log B sama dengan C. Bisa ditulis bentuknya dalam B sama dengan A pangkat C. Ada sifat-sifatnya akan dapat digunakan ketika A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B-nya lebih dari 0. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian sifat-sifat logaritma ada apa aja? Nah, yang pertama kita punya A log B sama dengan, ini bisa kita urai menjadi log B per log A, bisa juga jadi K log B per K log A. K itu suatu bilangan tertentu dengan angkanya sama ya di atas sama bawah ya. Bisa juga 1 per B log A. Nah, seperti ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dia ketika dia ada suatu bilangan logaritma dengan basis yang sama, operasinya ditambah, maka dia menjadi seperti ini. A log B ditambah C. Jadi kalau basisnya sama, basis itu yang mana sih? Basis itu A-nya ya. Dia sama, dia operasinya ditambah, maka dia salah nulis. Maksud kakak kali ini ya. Kenapa jadi tambah? Kali ya. A log B dikali C. Jadi kalau ditambah operasinya jadi kali. Kalau ada yang salah tulis lagi tolong diingatkan ya. Yang ketiga, kalau ada suatu bilangan logaritma dengan basis yang sama, operasinya dikurang, maka dia menjadi seperti ini. Jadi B per C. Gitu ya. Oke. Kemudian, kalau ada suatu bilangan logaritma, dia perkalian seperti ini. Jadi A log B, B log C, C log D diambil ujung-ujungnya aja. Dia menjadi A log D. Ya, gitu ya. Terus yang kelima, kalau ada suatu bilangan logaritma bentuknya ada pangkat-pangkatnya gini, maka dia N per M dikali A log B. Gitu ya. Oke, terus ada lagi yang keenam. Kalau A pangkat A log B ini menjadi B aja. Terus kalau A log A dia 1. Kalau A log 1 dia 0. Gitu. Kemudian yang kedelapan, kalau ada A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx ini samaan logaritma. Ada juga pertidaksamaan, tapi ini dulu ya. Oke ya, untuk sifat-sifatnya aman semuanya ya. Oke, nah sekarang coba dilihat soal nomor 2-nya. Nah, di sini kakak mau kalian nyoba dulu ya, nggak lama sih dikasih waktunya. Jadi seenggaknya udah mecahin sampai mana, menyederhanakannya. Kalau udah ketemu jawabannya, alhamdulillah. Kalau belum nanti kita lanjutkan gitu ya. Kalian coba nomor 2-nya, dikasih waktu 3 menit aja ya. Jadi sekarang 12.53 mau ke 54, 54, berarti 57 ya.
Dicoba dulu ya nomor 2-nya ya, menggunakan sifat-sifat logaritma ini. Clue-nya dia disederhanakan dulu, kemudian nanti ada pemisalan-pemisalan gitu ya. Oke, selamat dicoba dulu. Ada yang udah ketemu jawabannya? Kakak minum sebentar ya. Bentar. Belum ada chat ya? Oke, ditunggu. Oke, coba kita lanjutkan bahas ya. Belum ketemu berarti ya? Ya udah nggak apa-apa. Nanti ada soal lagi latihan selanjutnya ya. Di sini coba kita lihat. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan berikut. Persamaan yang ini ya. Yang ditanyakan adalah nilai X1 dikali X2. Oke. Jadi di sini kemungkinan persamaan logaritma yang digabung dengan rumus-rumus dari persamaan kuadrat ya. Jadi pertama kita sederhanakan dulu persamaan yang ada di sini. Kita punya 4 log X min X log 16 sama dengan 7/6 min X log 8. Oke. Kita pindahkan ke satu ruas, ke kiri aja semuanya ya, sambil disederhanakan. 4 itu dia 2 pangkat 2. Jadi gini, min X log 16 adalah 2 pangkat 4. Nah, ini min pindah ke ruas kiri jadi plus. 2 pangkat 3 min 7/6 sama dengan 0. Ini kakak mau gabungin nih. Ini kan pangkat nih, pakai sifat yang mana nih? Ini kan pangkatnya 1. Ya, kayak gini. 2 pangkat 2 log X pangkat 1, kakak mau urai dia pakai sifat yang ini. Nanti di sini jadi N per M ya. Jadi di sini setengah. Ini 2 log X. Nah, yang ini kakak mau gabung sehingga dia harus di kurung gini. Mau kakak kurung yang gini, ini jadi min ya. Nah kan, min X log 2 pangkat 4, min kita min jadi plus gini ya. Min 7/6 sama dengan 0. Ini bisa ditulis juga dengan setengah. Ini 2 log X. Ini jadinya X log. Kalau dia dikurang berarti dibagi. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 atau 16 dibagi 8 adalah 2. Min 7/6 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kakak mau misalin dulu supaya mudah ya. Kita misalkan misal M adalah 2 log X. Nah, sehingga ini setengah M.
min X log 2. Kalau M itu 2 log X, berarti X log 2 itu dia tinggal dibalik aja. Dia jadinya 1 per M. Pakai sifat yang mana? Pakai sifat yang ini tadi. Ini. Kan? Oke. Terus di sini ada min 7 per 6 sama dengan 0. Karena ada pernya, kita agak susah nanti melakukan operasinya sehingga kita hilangkan. Gimana cara menghilangkannya? Dengan kita kali. Kali berapa? Kali 6M. Supaya per 6-nya hilang, per M-nya juga hilang ya. Setengah M dikali 6M, dia jadi 3M kuadrat. Ini jadi min 6, ini jadi min 7M sama dengan 0. Oke. Nah, setelah sampai sini, ini kita bisa sederhanakan lagi. Dengan diapain? Kita faktorkan ya. Difaktorkan dia menjadi 3M. Di sini M. Nah, di sini bisa, kita balik dulu, kakak lupa, maaf. Kita tukar dulu posisinya biar enak ngefaktorinnya ya. Ini jadi 3M kuadrat min 7M min 6 sama dengan 0. Nah, ini. Kemudian ketika dia difaktorkan, jadi 3M, di sini M, sininya 3, di sininya 2, min plus 3M kuadrat, min 9 plus 2 kan jadi min 7, min 6. Sehingga nilai M-nya adalah min 2 per 3 dan 3. Oke, jadi kita punya M-nya min 2 per 3 sama 3. Nah, yang kita punya barusan adalah nilai M-nya. Yang ditanya kan bukan M, yang ditanya adalah dalam X. Sehingga kita harus kembalikan lagi. Tadi kita punya M1 min 2 per 3. M itu kan tadi apa? Tadi kita misalkan M dengan ini. 2 log X. Sehingga kita harus kembalikan lagi. Ini jadi 2 log X sama dengan min 2 per 3. Kita pakai sifat yang A log B sama dengan C menjadi B sama dengan A pangkat C. Menjadi X sama dengan 2 pangkat min 2 per 3. Menjadi X sama dengan 2 pangkat min 2 per 3. Nah, simpan ya. Ini adalah X1-nya. Nah, kemudian kita punya X2. M2, maaf. M2-nya 3. Jadi 2 log X sama dengan 3. Maka nilai X-nya adalah 2 pangkat 3. Ini adalah X2-nya. Kita punya X1-nya 2 pangkat min 2 per 3. Kita punya X2-nya 2 pangkat 3. Yang ditanyakan adalah X1 dikali X2. Ini jadinya gini. X1-nya 2 pangkat min 2 per 3. X2-nya 2 pangkat 3. Nah, ini terkait dengan tadi sifat eksponen. Ya kan ya? Ini udah di logaritma, masih aja pakai eksponen. Ya, emang sering gitu ya. Jadi kalau dia basisnya sama-sama 2. Ketika dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Min 2 per 3 ditambah 3. Ini disamain. Ini min 2, di sini jadi 9. Dia jadi 2, min 2 tambah 9, 7 per 3. 7 per 3 itu berapa sih 7 per 3? 3. Nyampe 3 nggak? Nyampe ya. Enggak ya, nggak nyampe dong. Berapa dong? 2, ya enggak? Nah, gini ya. 2, 7 per 3 itu 2 pangkat 2, 1 per 3. Kan 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. 7 per 3 ya. Jadi dia 2 pangkat 2, 1 per 3. Nah, kalau dia dipecah, dia nanti nulisnya jadi gini. 2 pangkat, salah nulisnya lagi, maaf. 2 pangkat 2, 2 pangkat sepertiga. 2 pangkat 2 pangkat sepertiga bisa ditulis seperti ini. Sehingga nilai dari X1 dikali X2 adalah 4 akar 3 dari 2. Gitu. Jadi jawabannya yang X. Gitu. Oke, coba dicek dulu. Kalau sudah paham, bisa komen. Kalau belum, bisa ditanyakan mana yang bingung ya.
Ini maaf. Mau lihat caranya dulu. Oke, sip. Nah, coba dicek dulu ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Tadi siapa yang tanya? Tria, udah Tria? Destika itu yang kali 1 sama kali 2 pakai sifat yang mana, Kak? Kali 1. Oh, X1, X2. Sebentar. Yang ini ya, X1, X2 ya? Yang X1, X2 dia pakai sifat eksponen, Desti. Yang tadi ya, kakak ya. Yang ini, yang tadi kita bahas di nomor 1. Nah, tadi kan sifat eksponen. Kita pakai sifat yang ini. Nah ya, bilangan berpangkat, ketika dia basisnya sama, operasinya dikali, maka pangkatnya ditambah gitu. Nah ini kan sama nih. Di sini dia 2 pangkat min 2/3 dikali 2 yang pangkat. hijauin. Oh yang dijoin, yang mana tuh? Iya. Ini. Oh ini. Oke, dia pakai sifat yang ini. Nih, ya. Nah, yang ini ya. A log B sama dengan C, B sama dengan A pangkat C. Jadi, nanti ini A-nya, ini B-nya, ini C. Jadi, B sama dengan A pangkat C. Ini juga A, B, C. Jadi, B sama dengan A pangkat C. Gitu. Ya, sifat yang pertama, yang paling atas nih, yang kakak hijauin barusan ya. Gitu. Oke, Desti. Sudah terjawab? Atau masih bingung? Ada yang masih mau ditanyain? Sudah, Kak. Makasih. Sama-sama. Oke. Tadi siapa lagi tadi? Ada yang tanya. Oke, sama-sama Desti. Tria, Tria, tadi lagi lihat caranya katanya udah oke, udah aman. Ketutup ini ya, bentar. Nah, udah. Gimana Tria? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada chat ya? Tadi dulu. Aman, oke. Yang lain juga sudah? Mau coba latihan soal yang setipe? Kakak udah nyiapin sih sebenarnya. Coba kita cek ya. Mana nih ke kanan? Nah, tapi kalau nanti aja juga nggak apa-apa. Oke, kita kesini dulu deh ya. Ini nomor 2, jadi kita gunakan sifat-sifat logaritma ya. Kita ke nomor 3 dulu aja deh ya. Oke, di nomor 3. Di nomor 3 ini kalian udah dapet juga nih. Contohnya udah ada, dia cuma beda dikit doang kayaknya, plus 3 min 3 kalau nggak salah di soal yang pernah kalian kerjakan ya. Jadi ini persamaan kuadrat ya di soal SIMAK 2019 ya. Di sini kita punya fx-nya adalah 2x min 1. Nah, kemudian ini adalah persamaan baru yang dia punya. Akar-akarnya X1 dan X2 dengan ketentuan X1-nya kurang dari X2. Berarti yang lebih kecil yang X1-nya ya.
Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 tambah 2 dengan X2 dikurang 2. Oke, kita misalin ini alfa, ini beta. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita harus ngecek dulu nih X1, X2-nya berapa gitu. Jadi kita menentukan X1 dan X2 dulu, baru nanti kita menentukan persamaan kuadratnya. Jadi langkah yang pertama adalah tentukan X1 dan X2-nya. Kan kita punya fx-nya ini. Kita punya fx adalah 2x min 1. Simpan dulu, ini kita misalin dengan y gitu ya. Y sama dengan fx 2x min 1. Kemudian yang persamaan yang fx kuadrat ini coba kita tulis dalam y. Kan awalnya fx kuadrat min 3fx plus 2 sama dengan 0. Kalau ditulis dalam y, dia menjadi y kuadrat min 3y plus 2. Nah, kalau dalam untuk seperti ini, dia kan mudah tuh difaktorinnya. Di sini y, di sini y, ini min 2, min 1, bisa kan ya? Min 2 kali min 1 plus 2. Jadi y sama dengan 2, y sama dengan 1. Nah, kita kembalikan lagi, y itu tadi apa? Y adalah 2x min 1. Jadi di sini 2x min 1 sama dengan 2 gitu. 2x sama dengan 2 tambah 1 kan 3. Sehingga nilai x-nya adalah 3 per 2. Simpan dulu. Di sini kita punya 2x min 1 sama dengan 1. Sehingga 2x-nya adalah 2, x-nya adalah 1. Karena kita punya ketentuan x1 lebih kecil dari x2, maka ini adalah x1, karena kan ini 1. Ini 1,5 kan? Nah, seperti ini. Jadi kita punya x2-nya 3 per 2, x1-nya adalah 1. Ya. Sampai dengan menentukan x aman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Step yang selanjutnya kita menentukan persamaan kuadratnya. Oke ya. Tadi kita punya alfa adalah x1 ditambah 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Beta adalah x2 min 2. X2-nya kan 3 per 2. Dikurang 2, kita samakan penyebutnya. Jadi gini, jadinya min setengah. Rumus persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat min x1 alfa tambah beta x plus alfa kali beta sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus dari persamaan kuadrat baru. Kita tinggal substitusi aja nilai alfa dan betanya ya. Alfanya 3, betanya min setengah. Sini alfanya 3, betanya min setengah ya. Ini jadi x kuadrat. 3 min setengah, kalau disamakan penyebutnya gini, 3 kali 2, 6. Ini ya. Ini berarti plus ketemu min jadi min. Jadi min ya. 3 per 2 sama dengan 0. X kuadrat min 5 per 2x min 3 per 2 sama dengan 0. Nah, sampai sini udah selesai, tapi karena belum ada di opsi, kita ubah menjadi bentuk yang lain, tapi dia masih senilai. Kita kali 2 supaya nggak ada penyebutnya ya. Jadi 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil akhir dari persamaan kuadratnya. 2x kuadrat min 5x min 3. Nah, jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke, ini untuk nomor 3-nya. Silahkan coba dicek dulu kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan dipahamin dulu ya.
Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung nggak? Atau perlu catatan persamaan kuadrat juga? Coba sedikit ya, kakak ulas tentang persamaan kuadrat di bawah ya. Sini ya kakak tambahkan ya. Jadi kakak mau bahas tentang persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat itu sama kayak ini ya. Oke, di persamaan kuadrat pertama kita punya bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat dia adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau A-nya 0 nanti nggak jadi persamaan kuadrat. Terus ada yang namanya A nih. A ini adalah koefisien dari X kuadrat. B adalah koefisien dari X. C adalah konstanta. Kemudian ada yang namanya D. D adalah diskriminan. Bukan determinan ya. Determinan itu di matriks, diskriminan itu di persamaan kuadrat. Rumus dari D adalah B kuadrat min 4AC. Gitu. Kemudian ketika kita ingin menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan beberapa metode. Bisa faktor, bisa melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi di sini menentukan akar. Kita bisa dengan cara satu metode faktor. Yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna, tapi kita jarang pakai ini. Kemudian yang ketiga adalah rumus ABC. Rumus ABC lumayan sering dipakai ya kalau lagi disimak ya. Ini. Tapi seringnya kita tuh nggak bisa langsung asal faktorin atau rumus ABC, tetap nggak dapat jawabannya gitu biasanya. Sehingga ada juga yang namanya operasi akar. Jadi di sini bantuannya ya. Jadi kita punya rumus X1 ditambah X2 adalah min B per A. Terus X1 dikali X2 adalah C per A. Ketika dia bisa difaktorkan, ya udah nggak usah pakai operasi ini gitu. Tapi kalau dia nanyanya misal jumlah dari akar-akar persamaan tersebut adalah, berarti bisa pakai rumus ini. Hasil kali berarti bisa pakai X1 kali X2. Kalau nyari akarnya bisa langsung faktorin dapet, ya udah situ aja. Kemudian ada selisih. Nah, selisih ini kenapa digaris lurusin kayak gini? Garis lurus ini adalah nilai mutlak. Selisih itu selalu positif, sehingga ini dimutlakin. Akar D per mutlak seperti ini ya. Ini adalah operasi-operasi akarnya. Kemudian kita sering kenal ada yang namanya uraian akar. Uraian akar itu yang mana? Uraian akar yang satu, ketika kita punya X1 tambah X2 kuadrat, ini kita bisa urai menjadi, oh ya ini biasanya bisa ditulis dalam AB atau XY ya, bebas ya. X1 kuadrat plus 2 X1 X2 plus X2 kuadrat. Kemudian ketika kita punya X1 min X2 dikuadratkan, dia bedanya cuma di bagian sini aja. Ini ya. Ini. Terus kalau yang ketiga nih yang sering nih, kalau dia mintanya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat saja, kita bisa pakai bantuan ini. Min 2 X1 X2. Terus kalau kita punya X1 kuadrat min X2 kuadrat, berarti kita bisa urai X1 tambah X2 dikali X1 dikurang X2. Nah, ada juga pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya, tapi yang sering kita pakai biasanya di sini yang ini sama ini. Ya, ini uraian akarnya. Terus kalau dia bilang berkebalikan, itu berarti 1 per. Dia bilang berlawanan, berarti min. Ya. Kemudian ada yang koefisien-koefisien, yaitu yang di fungsi kuadrat.
Tapi sekarang-sekarang ini kayaknya jarang ya. Yang ini masih ingat yang koefisien-koefisien? Ketika Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka hubungan dengan koefisien A. Berarti koefisien A-nya, ketika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Ketika A-nya kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah. Nah, sekarang dengan koefisien C. Ini, kalau ini sumbu X, di sini sumbu Y. Ketika memotong sumbu Y positif, C-nya lebih dari 0. Kalau dia di sini, C-nya sama dengan 0. Di sini, C-nya kurang dari 0. Ya. Kemudian ada yang namanya koefisien B. Kalau A dan B sama tanda, itu ketika X puncaknya di kiri sumbu Y. A dan B akan beda tanda. Beda tanda itu maksudnya gimana? Kalau A lebih dari berarti B kurang dari gitu ya. Maka X puncaknya di kanan sumbu Y. Kemudian ada yang namanya nilai D. D tadi diskriminan ya. Kalau D-nya lebih dari 0, dia mempunyai akar real beda atau memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti dia memiliki akar kembar. Ya, atau menyinggung sumbu X ya. Dia di sini ditulis juga menyinggung. Kalau di sini memotong di 2 titik ya. Kalau D kurang dari 0, akar imajiner. Oh, yang tadi yang ini juga real ya. Ini real, ini juga real nih. Ini real juga. Real beda, real kembar, imajiner gitu. Terus nanti kalian kenal yang namanya definite positif, definite negatif. Ya, ada kayak gitu juga ya. Ingat ya, kalau ada grafik-grafik, nih kalau ini sumbu X-nya, nanti ada yang gambarnya gini, ada yang gini. Ini kena harusnya ya, nggak kena ya di sini. Kena satu titik, ada yang gini. Terus kalau di sini sumbu X juga, ada yang gini, ada yang gini, nggak kena lagi. Ini kena satu titik harusnya ya. Nah, menyinggungin. Nah, yang ini A-nya lebih dari 0, D-nya lebih dari 0. A-nya lebih dari 0, D-nya sama dengan 0. A-nya lebih dari 0, D-nya kurang dari 0. Ini dikenal dengan definite positif. Nilainya selalu positif. A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0. A-nya kurang dari 0, D-nya sama dengan 0. A-nya kurang dari 0, D-nya kurang dari 0. Ini dikenal dengan definite negatif atau nilainya selalu negatif. Gitu, ya. Kurang lebih ini ya di persamaan kuadrat ya. Sebenarnya ada lagi, cuman kayaknya ini aja ya. Ada yang namanya X puncak. Ada titik puncak atau titik balik ya. Ada yang namanya titik puncak atau balik sama aja, maksimum minimum ya. Ya kan, XP, YP. XP-nya rumusnya adalah min B per 2A. Nanti YP-nya sebenarnya ada rumusnya sih, tapi seringnya langsung disubstitusi aja gitu ya. XP itu dikenal nama lainnya adalah sumbu simetrik. Kalau YP itu nilainya, nilai maksimum, nilai minimum. Ya. Oke ya. Untuk menentukan persamaan kuadrat ada beberapa cara, tapi kayaknya kalian udah hatam ya, itu seringnya di kemarin ya. Oke ya, ini review untuk persamaan kuadrat yang sedikit, sebenarnya masih ada yang lain, tapi yang sering dipakai gitu ya. Sebelum lanjut ke nomor 4, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke nomor 4 ya? Tidak, oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 4. Oh iya. Di nomor 4 ini kalau nggak salah juga udah pernah ya?
kayak gini. Oh, kayaknya angkanya beda deh. Kita bisa coba. Ntar kita ke nomor yang 5 dulu aja ya. Nah, 5 ya. Karena di nomor 4 kayaknya udah pernah cuman beda angka. Nanti kita ke nomor 4 lagi. Kalau misalkan ini udah ya. Di nomor 5 ya. Di nomor 5 ini SIMAK UI 2019 juga tentang matriks ya. Oke, matriks kalian kenal matriks-matriks istimewa ada apa aja? Matriks istimewa ada matriks idempoten, ada matriks persegi, ada matriks singular, kemudian matriks ortogonal ya. Banyak ya. Tapi yang seringnya apa yang sering? Coba matriks istimewa. Matriks istimewa ya. Kita punya matriks idempoten. Dia kalau A dikali A, dia jadinya A lagi. Terus kita punya komut A dikali B, itu sama dengan B dikali A. Kan kalau nggak komut nggak boleh ya sebenarnya kayak gitu. Terus ada singular, determinannya 0, terus dia tidak punya inverse. Terus ada yang namanya ortogonal. Nah, transpose sama dengan A inverse. Nah, di sini kita punya matriksnya itu matriks singular. Apa yang singular? A ditambah TB. Yang ditanyakan adalah T kuadrat ditambah 3T ditambah 2. Jadi kita harus mencari dulu nih T-nya, nilai T-nya. Baru kita substitusikan ke sini. Ya. Nanti menggunakan sifat dari matriks singular. Matriks singular tadi sifatnya determinannya sama dengan 0. Oke. Jadi kita langkah pertamanya adalah menentukan nilai T-nya. Gitu ya. Nah, di sini berarti kita masukin yang mana nih? Di sini A ditambah TB ya dulu ya. A-nya kan 1, 2, 2, 1. Ini ditambah TB. Berarti T-nya langsung dikali B aja ya. Berarti T dikali min 1, min T. T dikali 2, 2T. T dikali 1, T. T dikali 1, T. Ini. Karena dia ditambah, kita hitung ya. 1 min T, 2 plus 2T, 2 plus T. Kalau ada salah tulis tolong dicekin ya. Kemudian matriks ini singular. Karena singular berarti ini determinannya sama dengan 0. Ya. Determinannya sama dengan 0 ya. Kita masukin ke situ berarti determinan rumusnya gimana? AD min BC. AD min BC ya. Jadi di sini 1 min T dikali 1 plus T dikurang 2 plus 2T dikali 2 plus T. Ini ya. 1 kali 1 ini 1. Plus T min T habis ya. Jadi 1 min T kuadrat. Di sini 2 kali 2, 4. Tambah 2T tambah 4T tambah 2T kuadrat. Kayak gini ya. Min T kuadrat min 2T kuadrat berarti min 3T kuadrat ya. Terus ini kan 2T sama 2T 4T berarti min 6T. 1 min 4 min 3. Ini kita bagi min 3 ya biar positif sekalian. Jadi T kuadrat plus 2T plus 1 sama dengan 0. Ini bisa difaktorin? Bisa dong. Berapa? Nah, gini kan ya? Atau nulisnya bisa gini. Bisa gini ya. T kuadrat plus 2T plus 1 sehingga nilai T-nya adalah negatif 1. Ya.
kan sama, jadi ambil salah satu aja. Nah, gini. Nilai T-nya adalah negatif 1. Yang ditanyakan adalah T kuadrat plus 3T plus 2. Ini ya. Ini jadinya T kuadrat dia berapa? Min 1 kuadrat ditambah 3 dikali min 1 ditambah 2. Min 1 kuadrat 1, ini min 3, ini 2. 1 dikurang 3 adalah min 2. Min 2 tambah 2, 0. Sehingga nilainya adalah 0. Jadi jawabannya yang A. Oke, ini untuk nomor 5-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kakak lanjut ya. Ini udah ada banyak nih. Selamat datang buat yang baru gabung. Ada Safa, ada Fahri juga ya. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti kakak lanjut nih ke persiapan 5-nya. Kita mau bahas beberapa nomor aja ya. Sekarang coba kita lihat di nomor 1-nya. Tadi kan kita udah belajar sifat-sifat logaritma, ya kan ya? Tadi yang di sini nih. Yang di nomor 2. Nah, di nomor 2 tadi kita sudah mempelajari sifat-sifat logaritma. Contohnya juga sudah dibahas. Tadi kita bahas bareng ya. Nah, sekarang kalian coba kerjakan sebentar aja, 2 menit aja sampai coret-coret. Belum sampai akhir nggak apa-apa ya. Di nomor 1 tentang persamaan logaritma juga ini. Coba dicek ya, sebentar ya. Yang udah dapet jawabannya bisa di komen ya, di chat. Ada yang sudah ketemu? Belum ada nih. Coba kakak tanya ya. Bingungnya di bagian mana ya? Coba. Fahri, Fahri. Ada Fahri? Fahri ada? Safa, Safa? Safa, Sabita ya.
Gimana tadi udah coba ngerjainnya? Oke. Juan? Juan udah coba kerjainnya? Ada yang bingung di bagian mana yang bingung? Apa nih katanya? Bingung ada X, Y, Z-nya ya. Oke, yang penting coba udah kerjain ya. Tapi ngerjainnya pakai sifat-sifat logaritma yang tadi. Coba kita bahas bareng lagi ya. Tapi nanti kalian pas udah selesai review coba kerjain ulang ya sendiri ya. Di sini nih persamaan logaritma sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi kita bahas ya. Cuman dia ya seperti biasa nih kalau ketemu soal baru kayak beda. Tapi sebenarnya sifat-sifat yang digunakan ya sifat-sifat yang tadi itu yang kita udah urai ya. Jadi di sini kita punya nih yang ditanyakan kan 3x min 7y plus 2z ya. Jadi dari persamaan tersebut pertama kita harus menentukan nilai dari x, y, z-nya. X, Y, Z. Oke, nah ini kan ditulisnya dia gini. X 20 log 2 min Y 20 log 3. Ini kan kayak dikurung gini ya. Oke, terus kita punya lagi Z 20 log 5 sama dengan 5. Nah, gimana caranya dari persamaan ini kita bisa nentuin X, Y, sama Z-nya ya. Kalau tadi katanya Juan bingung di bagian yang ini ya. Nah, ini kan nih sebenarnya basisnya udah sama-sama 20, tapi ada huruf-huruf di sini yang menghalangi kita untuk menghubungkan 20 log 20 log ini. Nah, berarti harus kita apain? Kita pindahkan, kita ubah bentuknya dengan menggunakan sifat yang tadi. Sifat yang mana? Sifat yang ini. Yang kalau ada A pangkat M log B pangkat N, dia kan jadi bisa N per M dikali A log B, seperti ini. Kalau ada X dikali 20 log 2, maka X-nya akan pindah. Pindahnya kemana? Ke sini. Gitu, ya. Sehingga ini nanti dia bisa berubah bentuk menjadi 20 log 2 pangkat X. Nah, berarti yang sebelah kirinya yang ada Y-nya nanti berubahnya seperti apa? Jadinya gimana nanti? Yang Y dikali 20 log 3. Nah, pengubahannya jadi gimana? Y-nya kita pindahkan menjadi pangkat dari 3, yaitu 20 log 3 pangkat Y. Yang ini juga sama, Z-nya kita pindahkan. Jadinya di mana? Nah, gitu. Nah, ini kan nilainya cuma 5 nih, supaya basisnya sama. Jadi kita bikin jadi gini. Boleh ya? Boleh. Dia cuma ubah bentuk aja, nilainya sama ya. Ketika dia basisnya sudah sama, ini udah sama, kemudian operasinya ada dikurang, ada ditambah, kita menggunakan sifat logaritma yang tadi. Yang mana? Yang kalau basisnya sama, dia ditambah, dikali. Kalau dikurang, dia jadi dibagi. Jadi di sini kita punya 20 log 2 pangkat X. Karena dia dikurang, dia jadi di bawah sini naruhnya. Karena dia ditambah, jadi diginiin. Ini jadi 20 log. 20 itu kan bisa diurai ya. Jadi 4 kali 5 nih, gini kan ya. 4 kali 5 kan 20 nih, kita giniin. Karena di sini 20 log, basisnya udah sama, sehingga kita bisa ambil bagian yang ini aja. Kita ambil bagian yang ini aja ya. Ini jadi 2 pangkat X, 5 pangkat Z, sama dengan 3 pangkat Y. Ini 2 pangkat 2 kan 4 lagi. 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 lagi, dia jadi dikali 10. 2 kali 5 kan 10. Ini jadi 5 pangkat. Ini kita kali silang, dia jadi 2 pangkat X, 5 pangkat Z sama dengan 2 pangkat 10, 5 pangkat 5, 3 pangkat Y. Kayak gini ya.
Nih 2 ada temennya di ruas kanan, 5 juga ada, kok 3 nggak ada? Nah, ini kita bisa tulis ini. Kali 1 kan boleh ya? Seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita bisa menentukan nilai X, Y, Z-nya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 10, sehingga nilai X-nya adalah 10. Oke. Terus 5 pangkat Z sama dengan 5 pangkat 5, sehingga Z-nya adalah 5. Terus 3 pangkat Y sama dengan 1, 3 pangkat 0 itu kan 1, sehingga Y-nya 0. Karena yang ditanyakan adalah 3X min 7Y ditambah 2Z, maka nilainya 3 dikali 10 dikurang 7 kali 0 tambah 2 dikali 5. 3 kali 10, 30. Ini ditambah 10, sehingga nilainya adalah 40. Sehingga jawaban untuk nomor 1 adalah yang Depok. Nah, 40 ya. Oke, coba dicek dulu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sifat-sifatnya masih sama kan ya? Memang dia sifat yang digunakan ya sebenarnya kisaran itu aja gitu. Cuman kadang pas ngeliat soalnya kita bingung, ini pakainya yang mana, harus diapain dulu gitu. Jadi harus sering-sering latihan, ngerjain sendiri, jadi terbiasa, jadi ngeh ya. Ini pakainya yang mana nih kalau kayak gini gitu. Kalau caranya beda nggak masalah. Jawabannya pasti sama kalau dia menggunakan sifat-sifat yang benar. Ya. Jadi nomor 1 jawabannya 40. Untuk nomor satunya aman? Sudah cukup? Bentar, ada jam. Oke. Juan paham ya? Ya, sip. Terima kasih responnya. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Nih kakak kasih lihat dulu nih coret-coretannya. Caranya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oke, terima kasih Desti. Udah paham juga ya? Oke, berarti kita bisa lanjutkan nih ke nomor 2 ya. Kakak lanjut ya. Nah, di nomor 2 ini mau nyobain nggak? Di nomor 2, eh ini caranya nggak panjang sih. Cuman dia mirip TPS sebenarnya, tapi ini soal simak dulu ya. Jadi ini diketahui bahwa salah satu penyelesaian dari A min W, A min X, A min Y, A min Z adalah 25. Sama dengan 25 adalah A sama dengan 3. Jika W, X, Y, Z adalah bilangan bulat yang berbeda, jadi mereka nggak boleh sama, maka nilai W tambah X tambah Y tambah Z berapa? Gitu ya. Nah, coba nih. Coba dikerjain sebentar. Ini nggak berhubungan sama rumus-rumus yang aneh-aneh ya. Cuman dia lebih kenalar, dia mirip sama TPS juga. Clue-nya adalah 25. Perkalian. Bilangan perkalian berapa? Bilangan bulat. Ada 4 bilangan, bilangan bulat, yang dikalikan dia hasilnya 25. Nah, bilangannya berapa aja kira-kira gitu. Bilangannya harus bulat dan harus beda, nggak boleh sama. Kira-kira bilangan berapa? Coba dipikirin sambil dihitung. Ada yang ketemu? Kemarin sih ini ada siswa yang dikasih soal ini langsung bisa kerjain dia, cuman agak lama sedikit ya. Kalian coba bisa tidak? Bisa dong. Clue-nya adalah bilangan berapa aja, ada 4 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 25. Tapi syaratnya bilangannya harus berbeda dan harus bulat. Ketemu? Coba kakak cek chatnya dulu ya. Apakah sudah ada yang ketemu? Belum. Sudah mencoba tapi
Oke, kakak lanjut ya. Belum ada yang ketemu nih berarti nih. Bentar, kakak lihat ke bawah. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini diketahui bahwa salah satu penyelesaian ini adalah 25, sama dengan 25 adalah A sama dengan 3. Jadi kita punya A-nya 3. Kita harus menentukan nilai dari W, X, Y, Z. Kayak gitu ya. Jadi kita harus tentuin ini. Persamaannya adalah ini pokoknya. Nah, kalau kita punya bilangan 25, itu bilangannya kira-kira ini kan A min W, A min X, A min Y, sama A min Z sama dengan 25. Nah, kayak gini ya. Bilangannya berapa aja nih kira-kira di sini yang dikaliin. Bilangannya harus bilangan bulat yang hasilnya 25. Kalau 25 kali 1 kali 1 kali 25 kan nggak mungkin. Satunya berulang, 25-nya berulang. Kan harus beda. Kalau 5, 5, 1, 1 juga nggak boleh. Berarti dia bolehnya berapa? Dia bisanya bilangannya adalah min 1 dikali min 5 dikali 1 dikali 5. Ya enggak 25. Min 1 kali min 5, 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 5, 25. Sehingga bilangan-bilangan yang menghasilkan angka 25 dengan syarat dia harus bilangan bulat dan berbeda itu bilang cuman bilangan bulat berbeda aja. Dia nggak bilang harus positif, boleh dong berarti negatif gitu. Kecuali kalau dia bilang bilangan bulat positif, berarti min 1 sama min 5 nggak boleh. Tapi karena dia cuma bilang bilangan bulat yang berbeda, sehingga kita boleh nulis angkanya min 1, min 5, 1, dan 5. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, kita bisa menentukan nilai WX, YZ-nya. Ya. A min W sama dengan min 1. Berarti A-nya tadi kita substitusi jadi 3 ya. 3 min W sama dengan 1. 3 min 1 sama dengan W, berarti W-nya adalah 2. Ya, simpan ya. Terus kalau A min X sama dengan min 1, min 5, oh iya tadi lupa bilang ya. Bilangan-bilangan ini ketuker nggak masalah ya, karena dia nggak ada ketentuan yang lebih besar yang mana, yang lebih kecil yang mana. Jadi kalaupun dia ketukar-tukar nggak masalah, karena yang ditanya pun penjumlahan semuanya gitu. Jadi kalau dia ketukar nggak apa-apa ya. Kecuali kalau dia bilang W lebih dari X, lebih dari Y, lebih dari Z, atau ketentuan yang lain. Berarti kita harus urutkan nih, yang X yang mana, yang Y yang mana. Gitu, ya. Kalau ini nggak usah, nggak apa-apa ya. Ini jadi 3 min X sama dengan min 5. 3 tambah 5 sama dengan X. Maka nilai X-nya adalah 8. Ya, nilai X-nya 8 ya. Kemudian kita lanjutkan ke Y-nya. A min Y sama dengan 1. Jadi di sini 3 min Y sama dengan 1. 3 min 1 sama dengan Y, maka nilai Y-nya adalah 2. Gitu. Satu lagi, A min Z sama dengan 5. 3 min Z-nya adalah 5. 3 min 5 sama dengan Z, maka nilai Z-nya adalah negatif 2. Ya. Kita punya W, X, Y, Z. Nah, dari sini kita tinggal jumlahkan. Sebentar, kayaknya ada yang salah tulis ya. Yang mana? Oh iya nih, ada yang komen nih. Oh, yang W ya. Oke, sip. Terima kasih, Joan. 3 min W. Mana W?
A min W, A min X, A min Y, A min Z, min 1, min 5, 1, 5, 3 min W. Oh iya, minnya kurang ya. Maaf, minnya ketinggalan ya. Oke, bagian ini ya. Ini jadi min satunya tadi kakak tulisnya 1 ya. Nih. Ini jadi min 1 ya. 3 tambah 1 dengan W, maka nilai W-nya 4 ya. Tadi minnya ketinggalan ya, maaf ya. Oke, sehingga sekarang kita bisa menentukan nilai W tambah X tambah Y tambah Z ya. Oke. X lagi W dulu, maaf. W tambah X tambah Y tambah Z berarti 4 ditambah 8 ditambah 2 ditambah negatif 2. 2 sama negatif 2-nya ini bisa kita coret ya. Sehingga ini kita hitung 8 sama 4-nya aja. 8 tambah 4 adalah 12. Maka nilai dari W tambah X tambah Y tambah Z adalah yang D, 12. Gitu ya. Mudah ya? Tidak sesulit yang tadi dilihat di awal ya. Ini kan kayaknya bingung nih harus diapain. Kalau kita kalikan yang dikurung ini terlalu banyak, pusing nanti ya. Jadi kita ini substitusi sama analisis kira-kira nilai-nilai yang memenuhi berapa aja gitu. Jadi kuncinya untuk nomor 2 ini. Bagian yang min 1, min 5, 1, 5. Nah, setelah kita dapatkan ya. Oke ya, untuk nomor 2-nya silahkan dicek dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung nggak? Kayaknya sih enggak ya. Mudah ya. Paling di awal tadi bingung ya. Kakak juga pas lihat di awal harus diapain ini. Ternyata dia analisis, dikerjain. Oke, aman semuanya? Coba kakak lihat chat dulu ya. Oh iya, terima kasih Juan tadi sudah ngingetin yang ini ya. Kita Valencio Juan. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor yang tadi? Enggak? Aman semuanya? Sudah cukup? Oke. Oke, terima kasih Desti Juan. Kita lanjut ya. Nomor 3-nya. Nah, coba dicek nih. Ini mirip-mirip yang tadi. Bisa dicoba juga sebentar. Jadi di sini ada persamaan. Diketahui untuk bilangan real positif. Real positif ya. Jadi di sini kalau kalian mau memisalkan bilangan, jangan negatif gitu. Kalau yang tadi nggak ada aturan negatif, kita bisa negatif. Kalau di sini ada syarat, dia harus positif ya. Diketahui untuk bilangan real positif A, B, C, P, Q, R berlaku bersamaan seperti berikut. Nah, dia berlaku seperti ini ya. Yang ditanyakan adalah nilai ini. Harus diapain? Nah, kurang lebih ini juga analisis sih. Ya, coba dikerjakan. Kira-kira dapat jawabannya yang mana? Sambil kakak nulis nih. Ada ide kira-kira harus diapain? Jadi untuk di nomor 3 ini dia juga tipenya analisis ya. Kita sebenarnya bisa aja sih A per B, B per Q, C per R ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang ditanya. Nanti kita operasikan sederhanain, terus nanti dapat jawabannya ya. Tapi kalau kakak di nomor 3 ini sepertinya akan lebih mudah ketika kita memisalkan.
Jadi nilainya kita misalkan, tapi dia harus memenuhi syarat di nomor 3 ini. Syaratnya tadi apa? Dia harus positif dan dia memenuhi persamaan ini. Jadi kita misalkan dulu. Misalkan ya. Jadi kalau tadi kita punya A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Nah ini kita misalkan A, B, C, P, Q, R jangan sampai ada yang sama angkanya. Kalau A udah 2 berarti yang lain nggak boleh 2 karena dia nilainya harus berbeda. Simbolnya kan berbeda. Tapi dia harus memenuhi ini. Jadi kita bisa misalkan dengan angka-angka yang kecil aja biar nggak susah. Kalau gede emang nggak boleh Kak? Boleh, tapi ngitungnya nanti ribet ya. Jadi 1/2 boleh kan? Terus B per C kita misalkan dengan tadinya mau 2/4, tapi kan 2 udah dipakai sama P, jadi nggak boleh 2 lagi dong. Kita ambil 3/6. Ya kan 3/6 kan sama aja setengah juga tuh. Ini 4/8. Sehingga di sini kita mendapatkan pemisalan sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 4, P-nya 2, I-nya 6, R-nya 8. Nah, kita mempunyai pemisalan-pemisalan yang ini. Kalau misalinnya dengan angka yang lain, boleh? Boleh. Tapi dia harus memenuhi ini. Tadi kuncinya memenuhi syarat, gitu ya. Jadi nggak asal ngambil nilai ya. Kemudian, kalau udah punya ini, kita tinggal substitusi. Substitusikan ke nilai yang ditanya. Dia nanyanya apa tadi? A, B, C, P tambah Q, Q tambah R tambah P per gini ya. Ini P, Q, R, A tambah B tambah C tambah A. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian pakai rumus yang beda, cara yang beda nggak masalah ya. A-nya tadi 1, ini 3, di sini 4. P tambah Q berarti 2 tambah 6. 6 tambah 8, R tambah P-nya berarti 8 tambah 2. Salah nulis. Nah, gini, simpen dulu ya. Oke, per kita punya P-nya adalah 2, Q-nya 6, R-nya 8. Ada yang hilang. Nah, gini. Terus A tambah B berarti 1 tambah 3. Terus B tambah C 3 tambah 4. C tambah A adalah 4 tambah 1. Oke, nah sampai sini kita coret-coret. Yang bisa dicoret. Ini kan 1, 3, 4, 8, 14, 10, 2, 6, 8, 4, 7, 5. Nah, kita coret-coret yang bisa dicoret ya. 14 sama 7, 2. Terus 10 sama 5, 2. 8 sama 4, 2. 4 sama 8, 2 di sini, 2 di bawah. Nah, ini nanti dia jadinya 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali 2 per 2, 2, 2, 1, 1, 1. Ini kan 1, 1, 1. Nah, ini bisa dicoret lagi. 2 sama yang ini, 2 dengan yang ini, 2 dengan yang ini. Nah, sehingga nilainya adalah 1/1. Jadi nilainya adalah 1. Jadi jawaban untuk nomor 3 adalah yang C, yang 1. Ya, seperti itu ya. Mudah nggak? Gimana? Paham ya? Ada yang bingung nggak untuk nomor 3-nya di bagian yang mana kira-kira? Coba dicek dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini masih dicek nggak? Kakak mau lihat chat ya. Bentar ya. Oke. Nggak ada nih yang ditanyakan berarti ya. Coba. Juan, aman Juan? Oke. Trianita. Trianita. Safa.
Oke. Safa, Regina, Fahri. Oke. Desti, Adel. Oke ya, oke ya. Berarti kalau udah semua, mungkin ini nomor terakhir yang kita bahas hari ini ya. Oke ya, ini kakak stop dulu. Sudah tidak ada yang ditanyakan ya? Oke. Kalau sudah, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sama-sama, Regina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ika. Terima kasih juga, Kak. Sama-sama.